warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatul Mufidah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2021 084128 bidang studi fisika. Video ini saya buat pada tanggal 6 Desember 2021 di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo untuk memenuhi kegiatan uji kinerja atau UKIN. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker seperti ini. Walaupun kita sudah vaksin ya, tapi jangan sampai lengah. Oke? Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna ketika berdoa. Karena berdoa adalah memohon dan meminta kepada Allah agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya Bu, kita mulai bacaan mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Ima absen dulu ya. Tolong sebutkan nanti yang ketika namanya Bu Ima sebut angkat tangan dan bilang hadir. Ahmad Ardiansyah Putra. Hadir Bu. Ananda Agus Ria. Andina Melani. Ardian Rifki. Arman Sirajuddin. Oke. Baik anak-anak, perhatikan Bu Ima ada video menarik ya. Video menarik sebagai motivasi kita pagi ini agar anak-anak nanti semakin bersemangat mengikuti KBM-nya Bu Ima. Tolong perhatikan.
Cukup ya? Ada yang bisa menyimpulkan dari tayangan tadi apa? Oke, silakan. Dari video tersebut, motivasi yang saya dapat adalah kita harus berani mencoba hal baru selama hal baru itu positif. Betul sekali. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru selama hal itu positif dan bermanfaat bagi kita. Seperti hari ini, kita mencoba hal yang baru, pengetahuan baru dengan bab yang baru. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran BIM hari ini? Oke, karena sudah siap. Yang lalu kita membahas tentang apa? Parabola. Gerak parabola. Ada yang ingat besaran-besaran yang berpengaruh pada gerak parabola itu apa saja? Ya, silakan Mbak. Kecepatan awal, Hah? sudut elevasi, dan kecepatan gravitasi. Kecepatan awal, apalagi semuanya jawab? Sudut elevasi, apalagi? Percepatan gravitasi. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai gerak parabola. Berarti gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Untuk hari ini kita membahas materi yang lain. Coba perhatikan. Pernahkah kalian menaiki biang lala? Pernah. Ada yang pernah? Pernah. Bagaimana lintasan biang lala? Coba perhatikan di sini ya. Ya, oke. Bagaimana Mas? Melingkar. Kita lihat di biang lala itu apa? Berbentuk melingkar. Ini adalah kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini mengenai gerak melingkar. Yang pertama, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, baik makna fisis dan pemanfaatannya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, diharapkan yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang besaran-besaran fisika yang ada pada gerak, rumus matematisnya ke dalam bentuk soal ya, pada gerak melingkar beraturan. Kemudian yang ketiga, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar pada penerapan soal. Kemudian apa? Peserta ini dapat merancang, melakukan, dan mempresentasikan percobaan yang berkaitan dengan besaran-besaran pada gerak melingkar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama sama seperti yang tadi ya, yaitu anak-anak melalui kegiatan demonstrasi, eksperimen, dan diskusi diharapkan peserta didik dapat 1. Mendefinisikan besaran-besaran fisika dalam gerak melingkar, kemudian menentukan besaran-besaran fisika pada gerak melingkar beraturan. Yang ketiga, menganalisis besaran fisis gerak melingkar dan penerapannya pada soal. Dan anak-anak harus mempresentasikan hasil percobaan. Jadi hari ini kita praktek sederhana terkait tentang besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Yang kelima, menunjukkan sikap yang jujur, disiplin, kerja keras, dan rasa ingin tahu. Oke. Kemarin sudah Bu Ima kirimkan link LKPD-nya. Apakah anak-anak membawa LKPD-nya hari ini? Coba diangkat LKPD-nya. Oke, siap ya. Oke. Sebelum kita membahas LKPD, Bu Ima menerangkan terlebih dahulu sedikit konsep yang ada pada gerak apa? Melingkar, ya. Ini, perhatikan. Ini gambar apa sih, Nek? Jam. Bagaimana lintasannya? Lingkar ya? Apakah sama dengan biang lala yang tadi? Sama. Satu lingkaran penuh ini berapa derajat? 360. 360 derajat penuh ya. Pada gerak melingkar ada yang namanya periode dan frekuensi. Semua fokus di slide. Periode dan frekuensi. Periode putaran adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh. Dengan rumus T besar adalah periode waktu per jumlah putaran. Untuk waktu disimbolkan huruf T kecil dan jumlah putarannya adalah apa? N. Kemudian ada yang namanya frekuensi.
frekuensi itu disimbolkan dengan huruf F kecil, kebalikannya ya. Kalau frekuensi itu adalah jumlah putarannya per waktu. Kemudian jari-jari atau R adalah jarak titik partikel terhadap pusat lingkaran. Ada yang namanya jari-jari, ada yang namanya diameter. Kalau diameter itu berapa kalinya jari-jari, udah tahu? 2 kalinya. Kalau misalnya Bu Ima ada jari-jari 7 cm, berarti berapa diameternya? 14. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Dari kedua persamaan tadi, maka diperoleh nilai. Kalau kita mencari T, rumusnya adalah 1 per frekuensi. 1 per F. Dengan keterangan tadi ya, N adalah jumlah putarannya, T adalah waktunya, kemudian T besar adalah periode. Bedakan T kecil dengan T besar. Dibedakan ya. Kemudian F adalah frekuensinya. Satuannya pun diperhatikan. Kalau waktu itu second, periode juga second. Kalau frekuensi apa? Hertz. Oke. Kelompok 1 sebelah mana? Oke. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Kemudian dibuka kan bedanya? Kalian mendiskusikan tentang besaran-besaran yang ada pada LKPD itu, yang ada pada gerak melingkar ya. Langkah kerjanya yang dibutuhkan adalah roda mainan. Tunjukkan semuanya mau roda mainan. Oke, roda mainan, stopwatch. Kita bisa menggunakan handphone, ya. Kemudian juga ada penggaris, membawa penggaris, angkat tangan, penggarisnya. Oke, kemudian dan tip X atau spidol. Ya, langkah pertama kalian memberikan tanda kepada apa? Rodanya itu sebagai pusat lingkarannya, sebagai pusat putarannya. Biar nanti tahu ketika satu lingkaran penuh atau satu putaran itu berarti dari titik putih kembali ke mana? Ke titik lagi. Iya kan? Seperti itu. Oke. Ini ya. Kalian melakukan 5 kali percobaan dengan jumlah putaran 1 putaran, 2, 3, 4, dan 5 putaran. Jari-jarinya kalian hitung dari satuan senti kemana? Meter. Kemudian waktu tempuhnya ketika dia mengalami 1 sampai 5 kali putaran. Nyampe sini ada pertanyaan? Tidak. Dari sini nanti anak-anak harus mencari nilai T dan nilai apa? F-nya, periode sama frekuensinya. Oke. Bisa kita mulai diskusinya? Bisa. Oke, silakan. 15 menit untuk berkelompok dan mendiskusikan serta melakukan percobaan untuk menentukan besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Silakan, Bima akan berkeliling untuk membimbing proses diskusinya. Ayo. Ayo, silakan. Membawa tip X-nya? Nanti ya dikasih ya tanda. Kamu juga kasih tanda? 2 ya jadi. Berapa? Itu diameter ya? Berarti berapa jari-jarinya? 4,5. Terus dulu ya di sini. Ya, silakan. Berapa jari-jarinya? Diameternya berapa? 9. Berarti berapa jari-jarinya? 4,5. Betul ya? Ayo, mana sudah ditandai? Oke, berapa jari-jarinya? 4. Itu diameternya. Ya, berarti jarinya berapa? Separuhnya berapa? Ini diameternya gitu. Set. Nah, pas nanti ketemu titiknya itu kalian ya, jelas ya. Ketika gini loh, gini kan titik gini kan ya. Ini kan dari sini misal. Nanti pas kita gini, nyampe sini lagi, ini sambil ke bawah. Jadi ketika saya lepaskan, tetap hidup ya. Sampai sini dia langsung dimatikan. Ini maksud saya. Misalkan sentimeter dulu, baku meter. Jadi nanti ketika diputar ya, nih. Tadi kan 5 benerannya.
Jadi ketika ditarik, kan ini gini toh, ya kan? Ini hidupkan, tek stopwatchnya. Nanti ketika saya lepaskan, tek dia berputar kan. Nah, ketika ini sampai sini lagi, namanya berapa? 1. Itu dimatikan stopwatchnya. Kalau misal, sini kok kurang itu ya, bisa dibawa nggak apa-apa. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah. Oke, sudah. Sekarang kita presentasikan yang pertama dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk menuliskan hasil presentasinya. Silakan. Cukup nomor 1 sama 2 untuk nomor 1 ya. Sama forum diskusinya. Silakan. Satunya? Silakan. Mana? Oh itu S, oh itu S. Oke. Kemudian matikan dulu. Kelompoknya matikan. Apakah jari-jarinya sama? Sama ya? Apakah ada yang beda? Enggak ya, jauh ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga, silakan kelompok 2 dulu. Ayo. Diisikan. Tunggu di sini. Ya, kelompok 2 silakan diisikan. Oke. Nomor 4 juga sekalian. Nah, kelompok 3, silakan. Yang lain perhatikan ya. Ini adalah data yang diperoleh dari proses pengukuran. Kalau kita lihat, semakin banyak putarannya, bagaimana kondisi waktunya. Angkat tangan. Bagaimana waktunya semakin apa ini? Semakin bertambah. Kelompok 1 ya? Oke. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 2. Oke, nomor 1 apakah betul anak-anak?
Ada pertanyaan nomor 1? Sudah jelas? Sudah sama jawabannya dengan kelompok 1 ini? Sama ya? Oke, terima kasih kelompok 1. Aplaus kelompok 1. Kelompok 3 mengerjakan 3 dan 4 ya. Oke, ini jamak kelompok 3, delta theta sama dengan satunya radian. Kemudian hubungannya dengan jarak S sama dengan delta theta kalikan apa? R. Dengan R itu apa? Jari-jari. Sedangkan theta sendiri sama dengan 2pi. Disebut besaran apakah? Besaran besar sudut tertentu delta theta yang dilewati tanda pada roda dalam selang waktu tertentu. Apa? S ya. Dengan hubungannya sama dengan delta theta dikalikan apa? R. Theta sendiri 2 kali pi. Ada pertanyaan dari jawaban nomor 3. Oke, silakan. Menurut kelompok 3, apakah perbedaan kecepatan sudut dengan kecepatan linear? Oke, silakan. Pertanyaannya saya akan menjawabnya. Jadi pertanyaan dari kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap catatan waktu. Sedangkan kecepatan linear adalah kecepatan pada lurus yang dirumuskan jarak persatuan waktu. Itu bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas dengan penjelasannya? Intinya kecepatan sudut dengan kecepatan linear bedanya apa? Kalau kecepatan sudut itu berlaku pada gerak melingkar. Kalau kecepatan linear pada gerak lurus. Kemudian hubungannya sama dengan apa? V sama dengan omega kali apa? Ini apa? R. Saya bisa jelas? Jelas. Oke, terima kasih kelompok 3. Pas dulu. Baik. Untuk penguatan soalnya ada namanya perpindahan sudut. Disimbolkan dengan delta theta adalah besar sudut benda yang bergerak secara melingkar dalam selang waktu tertentu. Semuanya fokus di slide. Theta disimbolkan dengan ini ya. Theta seperti ini. Rumusnya adalah S per R. Dengan S itu adalah putarannya. 1 putaran penuh. Atau 2 pi R. Persamaannya menjadi theta sama dengan S per R. Dengan S itu adalah 2 pi R. R-nya dicoret dari atas sama bawah. Tinggal apa? 2 pi. Jadi 1 putaran itu diartikan menjadi 2 pi atau 360 derajat. Sedangkan 1 radian sendiri yaitu 1 per 2 pi. Putaran atau 360 derajat per 2 pi atau 57,3. Sehingga bisa dikatakan bahwa S ya sama dengan 2 pi R dan delta theta sama dengan 2 pi. Hubungannya menjadi S sama dengan apa? Delta theta kali R. Seperti itu. Ini untuk perpindahan sudut. Kemudian, untuk yang kecepatan linear, tadi yang ditanyakan sama temanmu, ya, itu namanya kecepatan pada lintasan linear atau lintasan lurus yang ditempuh dengan selang apa? Setiap waktu tempuhnya. Nah, kecepatan linear ini disimbolkan dengan huruf V. Ya, sama dengan S per R, dengan S tadi adalah 2 pi R per apa ini? T, ya kan? Nah, sehingga V sendiri menjadi 2 pi R kali F atau frekuensi. Atau kalau kita ubah menjadi ke bentuk periode menjadi V sama dengan 2 pi R berapa? Per T. Dengan omega, ya, omega itu kecepatan sudut. Bedanya kalau dia V itu kecepatan linear, kalau omega itu kecepatan sudut, yaitu 2 pi per T. Dengan keterangan omega adalah kecepatan sudut, radian per sekon, kemudian V itu kecepatan linear, meter per sekon. Memperjelas, kita latihan soal dulu. Bu Ima dibantu untuk mengerjakan. Sekarang kita bersama-sama.
dalam waktu 20 sekon. 20 sekon sebagai apa? Waktu ya. Sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan melakukan 4 kali putaran penuh ya. Tentukan periode dan frekuensi gerak benda tersebut. Berarti kita mencari apa? Periode. T. Rumusnya apa? Omega di sini ya 1/f betul. Omega di ini kan N sama dengan 4 radian per second, ini adalah omeganya. Omeganya adalah apa? 4 rad per second. Tadi rumusnya omega apa? 2pi per apa? Per T. Ya kan? Ya enggak? Nah, sekarang kita kalau masukkan ini omeganya berapa tadi? Oh, kok ya betul. Berapa ini? 4 ya? 4 sama dengan 2pi per apa? T. Kalau B5 cari T berarti apa? 2pi dibagi berapa? 4. Berapa, Rek? Berapa ini? 2, iya kan? 1/2 pi sekon. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Nah, sekarang kalau ketemu periodenya, T sama dengan setengah pi. Berarti kalau Bima cari frekuensinya 1 per periode. Berarti 1/1 setengah pi gini kan? Dibalik ya. Jadi berapa? 2 per berapa? Per pi. Ini ya. Jadi frekuensinya sama dengan 2 per pi. Nyampe sini paham? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Baik, karena sudah paham, kita refleksi terlebih dahulu. Apa itu refleksi? Mengulang apa yang sudah kita pelajari tadi. Nanti yang bisa menjawab bisa angkat tangan ya. Yang pertama, bagaimana hubungan antara periode dengan frekuensi? Oke, silakan Mbak. Oke. T sama dengan 1/f. T sama dengan 1/f, betul sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara besarnya sudut dengan jarak benda? Ya, kamu. S sama dengan delta theta kali R. S sama dengan delta theta kali R, betul ya? Tuh, yang ketiga, bagaimana hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut? Kamu Mas. V sama dengan omega X. Kenapa? V sama dengan V. V sama dengan X. V sama dengan omega kali R. Jelas ya? Oke, applause kita semua. Berarti anak-anak sudah paham ya. Kalau sudah paham berarti kita masuk ke kesimpulan kita hari ini. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa bagaimana atau apa sajakah besaran-besaran pada gerak melingkar. 1, silakan. Perpindahan sudut atau apa? Delta theta. Lagi yang kedua? Ya. Kecepatan sudut atau apa? Omega. Yang ketiga? Yang belum pernah jawab ya siapa? Ya, Mbak belakang. Kecepatan linear simbolnya apa? Simbolnya kecepatan linear? Kecepatan linear simbolnya apa? V, pinter. V, betul V ya betul. Kemudian yang keempat apa lagi? Jari-jari benda, frekuensi dan periode. Jelas ya? Nah, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, ini ya. Sekarang, perhatikan. Untuk evaluasinya, seperti biasa, kalian mengerjakan yang ada di link ini. Nanti linknya Bima bagi di classroom ya. Yaitu evaluasi pembelajaran kita hari ini untuk mengukur bagaimana pemahaman anak-anak tentang materi gerak melingkar ya. Seperti biasa diisi namanya, kemudian kelasnya juga di drop baru masuk ke soalnya ya. Oke. Untuk hari ini perhatikan, kelompok yang paling aktif yaitu kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Kelompok yang lain juga terima kasih untuk kelompok yang lain ya.
Bu Ima juga menilai secara individu. Dari kelompok 1 juga tadi sudah banyak yang menjawab. Dari kelompok 2 juga sudah banyak yang menjawab. Terima kasih. Nanti ada tambahan nilai dari Bu Ima. Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang materi gerak melingkar tetap, tapi submaterinya adalah hubungan antar dua roda. Roda yang bersinggungan dan roda yang sepusat dan bersinggungan. Baik, kalau tidak seperti biasa kita berdoa dulu. Sikap sempurna ketika berdoa. Karena berdoa adalah memohon dan meminta kepada Allah. Mengucap syukur karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas. Karena pada selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.